Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita akan kembali bersekutu di dalam ibadah keluarga Rabu 14 Mei 2021. Kiranya ibadah ini memberikan kita kekuatan serta menuntun kita untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Bapak Samuel Haq. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk memuji namanya dengan menyanyi dari PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di surga, atas segala kemurahan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Teristimewa ya Allah Bapa di surga sepanjang hari yang sudah berlalu Bapa. Engkau sudah menjaga, melindungi kami dalam kami melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Hingga pada malam yang indah ini ya Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami umat-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa dalam surga, berkatilah kami semua, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar ibadah kami dalam ibadah keluarga pada malam hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau rapi hamba-Mu Tuhan. Biar lewat kebenaran firman-Mu yang diberitakan buat kami semua pada malam hari ini boleh menjadi berkat, boleh menuntun kami untuk kami menampaki hidup kami yang masih Tuhan sediakan kepada kami semua. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Biarlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, boleh berjalan hanya sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.
Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita ungkapkan mazmur puji-pujian berdasarkan Mazmur 30 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-13. Mazmur 30 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-13. Marilah kita bermazmur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang-lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya, aku menyanyikan syukur bagi-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus.
untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon kepada-Mu, berilah Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, serta persekutuan kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengar boleh kami sambut dengan gembira dan memberlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyinya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ada dua istilah atau dua ungkapan yang sering kita dengar atau bahkan sering kita ucapkan, yaitu iman dan kasih. Iman yang dimaksudkan di sini adalah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sedangkan kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih kepada sesama. Iman dan kasih ini harus berjalan seiring. Iman dan kasih ini harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa yang satu dipisahkan dari yang lain. Laksana dua muka dari satu mata uang.
iman dan kasih itu harus diberlakukan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya jika seorang mengatakan bahwa dia adalah orang yang beriman atau orang yang percaya kepada Allah, tetapi ia tidak mengasihi saudaranya, maka iman seperti itu tidak berguna. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 2 bagian B. Di situ Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung-gunung, tetapi jikalau aku tidak mempunyai kasih, maka aku sama sekali tidak berguna. Kasih yang Paulus maksudkan di sini adalah kasih bukan sekedar ungkapan dalam bentuk kata-kata, bukan, sekali lagi bukan. Kasih yang Paulus maksudkan di sini adalah kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang dialami oleh sesama. Bahkan saudara-saudara, penulis surat Yakobus dalam surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 ia mengatakan, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu adalah iman yang mati. Perbuatan yang Yakobus maksudkan di sini adalah perbuatan kasih. Kasih kepada sesama yang ada di sekitar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kita mendengar suatu pemahaman yang sama disampaikan oleh penulis surat pertama Yohanes. Yohanes meringkas perintah Allah menjadi satu perintah dengan dua bagian. Bagian yang pertama adalah iman kepada Kristus atau percaya akan nama Kristus, anak Allah. Percaya akan nama Kristus merupakan suatu pengakuan akan kuasa Kristus, kuasa Tuhan yang menghidupkan. Percaya akan nama Kristus memiliki makna yang sangat dalam. Karena dengan nama itu, orang lumpuh di pintu elok bait Allah disembuhkan. Dan dengan nama itu pula, roh-roh jahat diusir. Nama Yesus adalah nama yang diberikan oleh Allah ketika Maria mengandung. Malaikat Tuhan menyampaikan bahwa anak yang dikandung ini akan dilahirkan dan diberi nama Yesus. Yesus artinya juru selamat dunia. Karena itu saudara-saudara, apabila kita mengaku percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, maka kita diajak untuk mewujudkan kuasa Kristus itu, kuasa nama Yesus itu, dalam bentuk cinta kasih terhadap sesama. Sebab apabila kita mengaku percaya akan nama Kristus,
tetapi kita tidak melakukan kasih, maka iman seperti itu atau percaya seperti itu bukan yang dimaksudkan oleh Yohanes. Percaya yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah percaya yang diiringi dengan tindakan kasih kepada sesama. Itu berarti bahwa apabila di dalam ibadah kita mengaku percaya kepada Kristus, kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita mengumpat sesama kita, maka percaya yang demikian tidak ada faedahnya. Yang kedua, atau bagian kedua dari perintah adalah saling mengasihi. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-23 dari pembacaan kita. Kasih merupakan tindakan yang sangat ditekankan oleh Yohanes dalam suratnya yang pertama ini. Dalam surat Yohanes pasal 3 ayat 11, Yohanes mengatakan, inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, bahwa kita harus saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi ini merupakan kewajiban dari setiap orang Kristen, setiap orang yang mengikut Kristus. Sebagaimana Yesus sendiri juga ajarkan kepada murid-muridnya, yang bisa kita baca dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Di situ Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perkataan Yesus ini, tindakan untuk saling mengasihi merupakan karakter seorang murid. Merupakan sikap atau sifat yang melekat pada diri seorang murid. Alasannya adalah karena Allah telah mengasihi kita. Karena Allah mengasihi kita, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah, maka Ia rela meninggalkan kemuliaannya, turun ke dalam dunia menjadi seorang manusia. Karena kasih itu pula, Ia rela berkorban. Ia mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit kembali dalam kemenangan. Kasih itulah yang harus diwujudkan oleh seorang murid, oleh seorang pengikut Kristus. Ia dituntut untuk berkorban, untuk melayani sesama dengan penuh cinta kasih.
Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, sama seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Perkataan Yesus ini dikutip oleh penulis 1 Yohanes. Dalam pembacaan kita ayat yang ke-24, ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 24, di situ ia mengatakan, "Barang siapa yang menuruti segala perintahku, yaitu percaya kepada Kristus dan saling mengasihi, ia diam atau tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia." Mungkin kita bertanya, apa yang dimaksudkan dengan tinggal di dalam Allah atau diam di dalam Allah dan Allah di dalam kita? Diam di dalam Allah berarti kita memiliki persekutuan yang kokoh dengan Tuhan dan taat kepada perintah-perintahnya. Ketaatan ini membuktikan bahwa kita tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Ketaatan ini merupakan syarat bagi setiap orang yang bersekutu dengan Allah. Orang yang taat melaksanakan perintah-perintah Allah berarti ia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 4, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang tinggal di dalam Dia. Yesus berkata, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku." Saudara-saudara, dalam perkataan Yesus ini, ia menjelaskan tentang tinggal di dalam Allah atau tinggal di dalam Aku. Ia memakai kiasan hubungan antara carang dengan pokok anggur. Carang atau ranting yang tidak melekatkan dirinya pada pokok anggur, dia akan layu dan akan kering dan akan dibuang ke dalam api, lalu hangus. Dengan demikian, setiap orang yang tidak taat kepada perintah Allah, ia juga akan layu. Kehidupan kerohaniannya menjadi kering. Dan dia tidak akan menghasilkan buah. Sebaliknya, setiap ranting yang melekatkan dirinya pada pokok anggur itu, ia akan menghasilkan buah yang lebat. Demikian pun kita dengan Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Allah, kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus yang hidup pada masa kini, yang sedang berjuang dalam kehidupan beriman pada masa kini,
Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, apakah kita sungguh-sungguh taat kepada perintah-perintah Allah itu di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban dari kita. Oleh karena apabila kita mengamati kehidupan di sekitar kita, maka banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mewujudkan percayanya itu, tidak mewujudkan imannya itu di dalam tindakan kasih terhadap sesamanya. Kadang-kadang ibadah-ibadah, kadang-kadang pengakuan iman hanya diucapkan sebagai suatu formalitas untuk memenuhi unsur-unsur dalam liturgi, tetapi ia tidak diwujudkan dalam tindakan-tindakan kasih kepada sesama. Sebagai contoh, ada orang Kristen yang rajin mengikuti ibadah, tetapi kehidupan di dalam persekutuan keluarga tidak diwarnai oleh cinta kasih. Selalu terjadi benturan, bentrokan, perkelahian. Akibatnya rumah tangga itu menjadi retak dan hancur. Ada pula orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi ia masih menyimpan kebencian dan dendam terhadap sesamanya. Dan ia menunggu waktu yang tepat untuk memberikan pembalasan. Ada lagi orang Kristen yang mengaku bahwa ia mengasihi Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan, tetapi ia masih melakukan kekerasan di tengah-tengah masyarakat terhadap sesama. Semua ini membuktikan bahwa pengakuan iman yang kita ucapkan itu, kita belum mewujudkan dalam tindakan-tindakan nyata. Kita belum mewujudkan dalam tindakan-tindakan kasih terhadap sesama. Padahal sekali lagi, iman dan kasih harus berjalan bersama-sama. Iman dan kasih merupakan suatu ciri dalam kehidupan Kristen. Ada aspek vertikal dan ada aspek horizontal. Kita percaya kepada Allah merupakan aspek yang vertikal itu. Dan melayani sesama, mengasihi sesama, menolong sesama merupakan aspek yang horizontal itu. Saudara-saudara, sekali lagi, mengasihi di sini bukan mengasihi secara verbal, melainkan mengasihi dalam arti tindakan yang dialami oleh sesama kita. Menolong sesama yang miskin agar mereka bisa keluar dari kemiskinannya. Membela mereka yang tertindas. Menuntun mereka yang sesat agar mereka kembali kepada jalan yang benar, dan memberikan jalan keluar bagi mereka yang putus asa, agar mereka memiliki pengharapan di dalam memulai suatu kehidupan yang baru lagi. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita lakukan sebagai wujud dari cinta kasih kita kepada sesama. Saya yakin bahwa
kita semua yang mengikuti ibadah pada malam hari ini adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang telah mengikrarkan pengakuan imannya kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita telah mewujudkan iman itu dalam tindakan kasih terhadap sesama kita? Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita semua dipanggil agar tidak hanya mengaku percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, tetapi juga kita dipanggil untuk mewujudkan kasih itu kepada sesama. Tuhan Yesus berfirman kepada kita pada malam hari ini. Ia mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan Gita Bakti 231 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Engkau mengajar kami agar sebagai pengikut Kristus, kami tidak hanya mengaku percaya kepada Engkau, tetapi kami juga mewujudkan pengakuan iman kami dalam tindakan-tindakan kasih terhadap sesama kami. Ya Bapa di surga, berilah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami
dalam kehidupan kami setiap hari, agar apa yang kami telah terima daripadamu berupa perintah yang kami harus lakukan, biarlah Roh Kudus menyanggupkan kami agar kami mampu melakukan itu bagi sesama kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang pada malam hari ini beribadah kepadamu. Ya Tuhan, Engkau tahu akan pergumulan-pergumulan mereka. Engkau tahu akan beban-beban yang mereka pikul dalam kehidupan beriman mereka. Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa yang mereka sampaikan kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengabulkan doa-doa umat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami sakit, yang berbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Tuhan mau datang dan mengunjungi mereka. Ulurkan tangan pengasihan-Mu dan jamahlah mereka. Sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit yang mereka sedang alami. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib yang agung, yang memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keluarga yang berduka, khususnya keluarga Wongkar. Tuhan, kiranya Engkau memberikan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tetap tabah dalam menghadapi peristiwa ini dan mereka bisa melanjutkan perjalanan iman mereka di dalam kehidupan mereka bersama. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang Engkau panggil dan utus untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh membawa berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberkati agar program kerja yang mereka telah tetapkan dapat dilaksanakan demi mewujudkan kehidupan yang makmur dan sejahtera di negeri ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang menderita karena berbagai bencana. Kiranya Tuhan memberikan ketabahan bagi mereka di dalam mereka menghadapi berbagai penderitaan karena bencana itu. Kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, menyanggupkan mereka untuk memulai suatu perjuangan baru di masa depan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang Engkau tempatkan di tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ellen dan keluarga. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan hamba-Mu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini, agar ia melaksanakan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa bagi majelis jemaat
dalam lingkungan GPIB Pelita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, khususnya majelis jemaat yang bertugas pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah jemaat. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk tim musik yang memandu pujian dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Berikanlah kesehatan, berikanlah kemampuan di dalam mereka menyediakan dirinya untuk melayani dalam ibadah. Kami juga berdoa untuk tim recording yang mempersiapkan diri untuk merekam pemberitaan firman atau ibadah pada malam hari ini. Tuhan, Engkau sertai mereka di dalam tugas dan pelayanan mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan semua program kerja dari majelis jemaat di GPIB Pelita. Kiranya Tuhan memberkati sehingga semua itu dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami percaya bahwa Kristus adalah Tuhan kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami datang dan mempersembahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan terbaik yang bisa kita berikan dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-50 yang menyatakan, "Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku akan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu." Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan Gita Bakti 86 bait 1 dan 2. Kurniakan kepadanya yang Maha Kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, kami bersyukur untuk berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mampu untuk memberikan persembahan pada saat ini. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini, agar dapat digunakan dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Serta pakailah hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi sekitar kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sumber berkat kami yang abadi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga pada hari ini. Berikut warta pelita Rabu 12 Mei 2021. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Firman Tuhan sudah kita dengar. Tanamkanlah itu pada hati dan pikiranmu, serta lakukanlah firman Tuhan itu dalam kehidupanmu setiap hari. Marilah kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 285 ayat 1 dan 2. Satu
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah keluarga malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan.